Kami bersyukur kepadamu atas kekuatan dan kesehatan yang senantiasa Tuhan lengkapi bagi tubuh jasmani kami, sehingga kami boleh berada dalam keadaan sehat, kuat, segar, bugar, beserta dengan rohani kami. Terima kasih banyak Tuhan. Berdoa untuk teman-teman kami yang kemudian akan bergabung atau belum sempat bergabung, kiranya Tuhan menyertai mereka di dalam berbagai aktivitas dan kegiatan mereka. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kiranya persekutuan kami pada saat ini kami alaskan hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kepadamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Oke. Kita akan coba belajar mengenai worldview. Apa itu worldview? Nah, ini bisa jadi satu pengetahuan. Jadi semua orang punya worldview. Cuma banyak yang tidak menyadarinya. Nah, oleh karena itu kita akan coba belajar secara sederhana. Tetapi sebelum kita masuk ke situ, kita akan mencoba melihat bagaimana kehidupan orang Kristen yang digambarkan oleh satu pengkhotbah di sini, satu orang teolog namanya Reverend Paul Washer. Cihari yang suka dengar kali ya, Paul Washer. Ya, dia straight banget ini orang. Ya, jadi Sami juga rupanya suka dengar. Nah, kita mulai dari selalu orang gambarkan ini Yohanes 17 ayat 3 ya. Doa Tuhan Yesus kepada Allah Bapa, di mana yang mendengar hanya murid-muridnya 11 orang, karena Yudas sudah keluar. Jadi tinggal 11, dan ini khusus ya, dari Yohanes 13 sampai dengan 17, itu khusus Tuhan Yesus memberi pesan-pesan terakhir kepada murid-muridnya, dan pasal 17 ini khusus Tuhan Yesus berdoa selama satu pasal ini, tetapi bukan hanya untuk murid, tetapi untuk orang-orang di mana yang mendengar pengajaran-pengajaran akan Yesus sampai dunia berakhir. Nah, Yohanes 17 ayat 3 mengatakan begini, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ini selalu sering kita bicarakan ya. Mengenal di sini artinya bahasa aslinya ginosko, yaitu mengenal secara pribadi, akrab. Oleh karena itu ginosko ini sering dipakai untuk hubungan suami istri. Kalau kita mengenal Allah satu-satu yang benar dan Yesus yang diutus Allah, itu katanya hidup kekal itu. Jadi yang paling utama kita mengenal Tuhan, itu tujuan kita. Hidup kekal itu by product atau produk samping. Bukan itu yang kita kejar. Kalau kita sudah mengenal ini, otomatis kita mendapatkan hidup kekal. Utamakan yaitu mengenal siapa itu Allah, siapa itu Yesus. Ya. Kemudian Yohanes 14 ayat 15, Tuhan Yesus bilang begini, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi untuk mengasihi Yesus berarti kita harus mengikuti perintah-perintah Dia. Itu tanda bahwa kita mengasihi Tuhan Yesus. Nah, sekarang datang di 1 Yohanes 1 ayat 6. Ini yang Paul Washer jelasin ya. 1 Yohanes 1 ayat 6 berkata begini, jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan tidak melakukan kebenaran. Jadi, kalau kita berkata kita ada persekutuan dengan Dia, dengan Tuhan, namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Nah, persoalannya, apa sih hidup di dalam kegelapan? Nah, menurut Paul Washer, kita hidup di dalam kegelapan artinya seluruh sikap atau gaya hidup kita
bertentangan dengan apa yang telah Allah nyatakan kepada kita tentang dirinya dan tentang kehendaknya. Jadi tentang dirinya dan tentang kehendaknya. Kalau tentang Yesus ya, kalau kita belajar doktrin Kristologi mengenai diri Yesus. Kalau doktrin soteriologi atau doktrin keselamatan itu mengenai karya Yesus. Nah, itu perlu kita pelajari walaupun yang dasar-dasar untuk supaya kita mengenal pribadi Yesus dan karya Yesus. Itu sangat penting. Nah, sehingga kalau kita tidak sesuai dengan apa yang Allah nyatakan kepada kita tentang dirinya dan tentang kehendaknya, itu kita hidup dalam kegelapan. Nah, kalau hidup dalam kegelapan berarti kita berdusta kalau kita mengatakan kita sudah bersekutu dengan Tuhan dan tidak melakukan kebenaran. Kemudian ayat 7 dia mengatakan begini, tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jadi sebaliknya ya, kalau kita hidup dalam terang berarti kita bersesuaian dengan apa yang Tuhan nyatakan tentang dirinya dan tentang kehendaknya. Nah, itu sebabnya kita hidup dalam terang. Tetapi kita hidup dalam terang bukan berarti kita sempurna. Oleh karena itu ayat 8 dia bilang, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jadi hidup dalam terang sesuai dengan apa yang Tuhan nyatakan tentang dirinya dan kehendaknya, bukan berarti kita harus sempurna. Karena di ayat 8, kalau kita berkata kita tidak berdosa, kita berbohong. Kalau menurut Paul Washer bilang begini, kita hidup di dalam paradoks Christian life, paradoxical. Nah, paradoxical ini apa artinya? Dua hal yang kelihatan bertentangan, tetapi ada di dalam hidup kita. Yang dia katakan begini, kita harus hidup secara brokenness dan joyful. Apa artinya brokenness dan joyful? Kita sangat berduka dengan dosa-dosa kita. Itu brokenness ya. Karena kita berdosa di hadapan Tuhan, kita masih di dalam tubuh yang lemah. Oleh karena itu kita berduka terhadap dosa-dosa kita, masa lalu dan apa yang kita lakukan sekarang. Itu yang kita harus berduka karena dosa di hadapan Tuhan. Tetapi sebaliknya, selain brokenness, menyadari dosa kita, kita harus ada sukacita. Kita bersukacita karena karya Kristus yang sempurna, baik selama hidup, berkarya hampir 3 tahun lebih, dan mati di atas kayu salib, itulah karya yang sempurna yang diberikan untuk kita. Itu yang kita harus bersukacita. Jadi ada dua hal yang kelihatan bertentangan, tetapi itu yang kita jalani. Kita berduka karena dosa-dosa kita, karena kita masih dalam tubuh yang lemah, tetapi di satu sisi yang bersamaan, kita bersukacita. Kalau kita mengenang, aduh saya berdosa di hadapan Tuhan. Tapi, waduh, karena anugerahnya, karena karya Kristus yang sempurna, yang diberikan untuk kita, sehingga Allah membenarkan kita. Itu yang kita perlu bersukacita. 1 Korintus 15 ayat 9 sampai dengan 10. Atau yang lebih dulu baca. Nah ini saya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Ya. Jadi Paulus merasa yang paling hina. Karena dia rasa dosa dia yang membuat dia paling hina. Bahkan tidak layak disebut rasul. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang.
dan kasih karunia yang dianugerahnya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Dengan anugerah Allah, dia merasa dia paling hina. Ini brokenness, apa keberdosaan dia merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Tetapi di satu sisi, dia sangat bersuka cita karena karunia yang memampukan dia. Sehingga dia bekerja melebihi dari semua rasul. Nah, itu dua hal yang kelihatan bertentangan. Itu ada di dalam diri kita. Jadi, kita jangan sekali-sekali mempunyai confidence di dalam diri kita yang masih lemah ini. Selalu bergantung kepada Tuhan. Kemudian Paul Washer ini, dia menceritakan ada satu pengalaman yang terjadi kepada dia. Ada satu orang Kristen datang kepada dia bilang, saya seorang Kristen, sudah 11 tahun tidak berdosa, tidak berbuat dosa. Si Paul Washer bilang, oh congratulations, saya baru kali ini bertemu dengan orang seperti kamu. Baru dia tanya begini kepada orang ini, apa kira-kira yang dosa yang terbesar yang kita bisa lakukan? Orang ini bilang, oh saya tidak tahu. Baru dia bilang, apakah mungkin kalau kita melanggar perintah yang utama, kalau kita melanggar itu kan dosa yang terbesar? Orang ini bilang, oh ya mungkin. Nah baru dia tanya begini, apa tuh perintah yang terutama? Orang ini karena orang Kristen yang sudah lama, dia bilang, kasihlah Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itulah kasih utama. Nah, dia baru Paul Washer tanya begini, apakah kamu sudah melakukannya? Paul Washer bilang, kalau dia bilang iya, dia sudah melakukan, dia menghina Tuhan. Kalau dia bilang tidak, berarti dia berdosa. Jadi apapun dia jawab, itu berdosa. Begitu juga kita semua. Saya pernah mendengar pengkhotbah-pengkhotbah terkenal. Nggak pernah mereka berani bilang mereka telah melakukan ini. Kasih yang utama ini. Yaitu mengasihi Allah dengan sepenuh jiwa, sepenuh kekuatan, sepenuh akal budi. Siapa yang bisa? Hanya Yesus yang bisa. Tapi kenapa ini perintah ini dinyatakan perintah yang paling utama? Disinilah kemuliaan Allah, kekudusan Allah yang sempurna dituntut kepada kita supaya kita selalu bergantung. Oleh karena itu tidak ada satu manusia yang tidak berdosa. Karena hukum ini tidak ada satu manusia yang bisa lakukan. Hanya Kristus yang membuktikan dia bisa melakukan. Oleh karena itu kita selalu harus bergantung kepada Yesus. Kehidupan kita harus dibarengi dengan duka cita terhadap dosa, sukacita terhadap anugerah karena Kristus telah melakukan dan sempurna di atas kayu salib. Nah, itu kira-kira sebagai pengantar. Ya, saya tertarik dengan kata yang hidup dalam kegelapan itu adalah menandakan sikap dan gaya. Jadi tidak ada satu bagian pun dalam kehidupan kita ini yang betul-betul dapat kita pertahankan untuk menjadi sebagai orang yang baik, orang yang betul-betul dapat menjadi teladan, contoh, karena dari sikap saja kita sudah menjadi orang yang berdosa. Dengan gaya saja kita sudah menjadi orang yang berdosa, hidup di dalam kegelapan. Dan kalau masalah berduka karena segala dosa, saya ingat dengan ayah saya. Niki kenal baik dengan ayah saya. Ayah saya ini seorang yang sangat keras dan dia tidak bisa melihat hal yang tidak benar, dia akan lawan.
Dia begitu strength orangnya. Dia mendidik kami dengan begitu disiplin yang begitu keras. Nah, pada waktu dia bertobat, saya sempat melihat dia bagaimana dia menangis waktu dia berdoa, dan dia berkata, Tuhan, saya sangat menyesal karena saya baru mengenal Tuhan saat saya sudah tua. Saya sudah menyia-nyiakan hidup saya begitu lama. Saya sudah begitu hidup di dalam ketidakbenaran yang begitu panjang. Dan saya menyesal, Tuhan. Mengapa baru sekarang saya mengenal Tuhan secara pribadi? Mengapa baru sekarang saya mendengar tentang kasih sayang Tuhan dalam hidup saya? Tetapi kemudian dia berkata, tapi Tuhan, apapun yang sudah terjadi, saya bersyukur. Saya sangat bersyukur kepadamu karena saya masih diberi kesempatan dari Tuhan untuk mengenal Tuhan dan hidup di dalam Tuhan. Itu saya melihat ayah saya seperti orang yang tidak ada apa-apanya pada saat dia berdoa seperti itu. Betul-betul dia merasa bahwa mengapa dia hidup begitu lama, bahkan seringkali dia mengejek Tuhan. Ada kalanya pendeta menegur dia supaya datang ke gereja, dia bilang, siapa Tuhan itu? Mana kalau ada, orang Manado kan bilang ada dibo-dibo ya. Kalau ada dibo-dibo kita mau cungkel pada dia. Bayangin tuh begitu kejam dia punya cara penilaian terhadap Tuhan. Tapi pada satu ketika dia bertobat, dan itu karena mungkin ada yang kenal pendeta Kawet ya, pendeta Kawet. Gue punya pendeta itu. Ya? Kita pendeta tuh, kita tinggal di Spido dulu. Iya, betul. Dia yang membimbing ayah saya sehingga ayah saya bertobat, sehingga dia setia bergereja di gereja pendeta Kawet di Bahtera Injil. Nah, saya menyadari bahwa betapa memang berduka itu bukan sesuatu yang hanya bahasa saja. Betul-betul memang satu sikap penyesalan yang luar biasa. Ya, mengapa dia merasa seperti terlambat dia mengenal akan kebenaran Tuhan. Tapi dia bersyukur, sekalipun sudah terlambat, dia bersyukur. Nah, itu barangkali gambaran daripada sukacita yang digambarkan oleh Paulus. Betapa sukacita sekali dia, sekalipun dia terlambat, dia masih beroleh kesempatan percaya kepada Kristus. Dan betapa baiknya hidup kita ini, bahwa kita sudah diberi kesempatan yang begitu panjang, begitu luas, dan kita boleh mempergunakan hidup kita ini untuk memuliakan Tuhan, sehingga sikap dan gaya kita juga akan terlihat seperti secara otomatis sebagai orang yang percaya, sehingga ada orang juga bisa berkata, wah, hebat juga si ayah, dulu dia begini dan begitu, tapi sekarang sudah lain, sudah berubah. Ya, jadi dari cara bicara, dari gaya hidupnya, dari karakternya, ternyata semua itu bisa berubah di dalam Kristus. Memang seperti yang dikatakan amanat agung itu kan, tidak ada seorang yang bisa lakukan itu. Itu sebab dia bilang itu semua bergantung kepada hukum Taurat, karena itu tanda kegagalan manusia yang tidak dapat melakukan semua kehendak Allah itu. Betul kata Paul Wasser itu. Kalau dia mengatakan tidak, berdusta. Dia artinya dua-dua tidak bisa. Kan? Nah, begitu juga. Tapi kita bersyukur bahwa Kristus mengingatkan kita, kasihilah karena aku mengasihi kamu. Kira-kira seperti itu. Barangkali ada yang lain, silakan. Terima kasih. Ya.